Tabu berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur tidak terkira senantiasa kita panjatkan, kita ungkapkan dari dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih berikan kepada kita satu kesempatan yang sangat-sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kita hidup di dunia ini. Ini merupakan satu anugerah, satu pemberian yang berharga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kenapa hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya dunia ini adalah tempat kita untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Dunia ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berikan keleluasaan kepada kita untuk mempersiapkan kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Kadang orang ada yang bilang, apalagi yang masih muda mungkin ya, atau sebagian orang yang banyak juga yang bilang, mumpung lagi urip di dunia dinikmati baik. Ya, mumpung masih hidup di dunia udah dinikmati aja, senang-senang. Urusan akhirat nanti belakangan. Urusan akhirat nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu pemikiran yang keliru, yang sangat-sangat keliru. Ya. Urusan akhirat memang nanti diurusnya di akhirat, tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat kita itu ditentukan ya sekarang di dalam kehidupan dunia ini. Selamatnya kita di akhirat ya ditentukan bagaimana amal-amal kita di dunia ini. Celakanya kita di akhirat, susahnya kita di akhirat, kapan ditentukannya? Ya di dunia. Senang susahnya di akhirat, bahagia sedihnya di akhirat, ya ditentukan oleh kehidupan kita sekarang ketika di dunia. Maka ketika kita masih diberikan umur, masih diberikan waktu, masih diberikan hidup, ini satu kesempatan bagaimana kita dapat mempersiapkan kehidupan akhirat. Bagaimana kita ini bisa menambah pundi-pundi amal kita. Bagaimana kita bisa mentaubati lagi dosa-dosa kita. Orang kalau sudah meninggal dunia, ya sudah terputus amal. Orang kalau sudah meninggal dunia, ya tidak bisa lagi dia bertaubat atas dosa-dosanya, tidak bisa. Selesai sudah urusan. Ya, tinggal dihitung. Kalau orang sudah meninggal dunia, ya tinggal hitung aja.
amal baiknya, amal jeleknya tinggal dihitung. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika kita diberikan umur, diberikan usia, diberikan kehidupan, ini satu kesempatan yang mulia, kesempatan yang berharga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terlebih lagi hari ini kita masih ada dalam satu bulan yang mulia, satu bulan yang berharga. Bahkan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita ada di 10 hari terakhirnya bulan Ramadan. Bulan Ramadannya saja itu sudah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala itu obral. Ya, mengobral pahala. Siapa yang mau kebaikan, siapa yang mau rahmat, siapa yang mau ampunan, ini waktunya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan rahmat seluas-luasnya, berikan ampunan yang sebanyak-banyaknya. Makanya orang yang rugi ketika dia datang bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, dia ucapkan tangga pertama, amin. Naik di tangga kedua, beliau ucapkan lagi, amin. Naik ke tangga ketiga, beliau ucapkan lagi, amin. Maka sahabat-sahabatnya heran, kenapa kok tiba-tiba Rasulullah SAW ini naik mimbar, ya tidak seperti biasanya. Ya, naik mimbar pertama ucapkan amin, kedua amin, ketiga amin. Maka setelah selesai Rasulullah SAW memberikan nasihatnya, memberikan khutbahnya, ketika turun, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini kami mendapati engkau melakukan satu perbuatan yang tidak biasanya. Ya, setiap naik tangga kau ucapkan amin. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang. Kemudian Jibril alaihissalam berdoa, celakalah bagi orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Maka aku ucapkan amin. Kemudian yang tanggal kedua, celakalah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tapi kedua orang tuanya tidak bisa membawa dia ke surga. Artinya dia orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak bisa berkhidmat kepada kedua orang tuanya, tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sehingga membawa dia ke dalam surga. Maka ini orang yang celaka, orang yang rugi, celaka. Mumpung masih ada orang tua, masih ada bapak yang masih ada bapaknya, yang masih ada ibunya, itu adalah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala jalan, ya, jalan untuk membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka orang yang masih ada kedua orang tuanya tapi tidak bisa membawa dia ke surga, kata mereka doakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ucapkan amin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, ya, harusnya kita ini tambah sungguh-sungguh lagi. Ini detik-detik terakhir, ya, menit-menit akhir. Kalau orang main bola, ya, orang main bola, itu menit-menit terakhir itu adalah menit-menit yang sangat-sangat menentukan. Ya, kalau dia sudah menang nih, misalkan apa? Indonesia Malaysia misalkan. Ya, Indonesia sudah unggul ini 1-0 nih. Ya. Udah unggul 1-0 atau 2-0. Tapi dia tidak akhir, di menit-menit akhirnya dia hilang konsentrasinya. Ya, hilang konsentrasinya.
itu keunggulan yang sudah di depan mata itu bisa hilang. Ya, nggak apa-apa bahas bola sedikit Pak. Tidak menjaga keunggulannya, konsentrasinya hilang, itu sudah 3-0 aja bisa kalah. Ya, padahal menit 90 menit akhir bisa kalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bulan Ramadan ini di awal-awal baca Qur'annya rajin. Wah, sehari 1 juz. Nah, sehari 2 juz. Ya, sholatnya rajin, duhanya yang biasa 2 rakaat ini 12 rakaat. Ya, taraweh 23 rakaat. Tambah lagi malamnya tahajud, bangun tahajud tambah lagi 10 rakaat. Ya, belum lagi sholat taubatnya, belum lagi sholat hajatnya, sodakohnya setiap hari biasa 2.000 nih 200.000. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan pecah hilang konsentrasinya. Ya, konsentrasinya ke apa? Waduh, ini rumah mau lebaran belum dicat, sibuk ngecat rumah. Ya, istri bilang, Pak, ini belum beli baju lebaran nih Pak. Sibuk beli baju lebaran. Laporan lagi, Pak, kuenya belum ada nih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru di menit-menit akhir bulan Ramadan ini karena kita ini kebanyakan disibukkan oleh dunia. Justru kita ini pecah konsentrasinya tidak lagi kepada amal, tapi kepada hal-hal yang baik. Ya. Hati-hati. Keunggulan keunggulan yang sudah ada, ya bisa hilang dengan sekejap mata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang misalkan masih dalam keadaan ketertinggalan, ya, main bola masih tertinggal 1-0, ya menit-menit terakhir itu kalau dia berusaha bersungguh-sungguh, ya berusaha dengan sekuat tenaga, cari jalan, cari cara bagaimana bisa unggul, maka dia bisa unggul. Ya. Orang yang di bulan Ramadan misalkan di awal-awal Ramadan masih lemah, ya baca Qurannya boro-boro 1 juz, baca 1 lembar aja nggak kuat. Ya, tahajudnya biasa sahur, padahal sahur ya jam 3 tuh bangun, ya terus sahur, habis sahur ya tidur lah, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal waktu-waktu sahur itu waktu-waktu yang mustajab, ya waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab. Al-mustaghfirin bil ashar. Ada dalam Al-Quran itu, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu sahur itu amalannya adalah sebetulnya adalah sholat, kemudian banyak istighfar. Di antara tanda-tanda orang-orang ahli surga itu adalah al-mustaghfirin bil ashar, orang-orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Banyak beristighfar di waktu sahur. Kita waktu sahur ngapain? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang masih tertinggal di awal-awal bulan Ramadan amalannya, ya sedekahnya juga masih lemah, baca Qur'annya masih lemah, sholat-sholat sunnahnya masih lemah, ibadah-ibadah lainnya pokoknya masih lemah, maka di menit-menit terakhir bulan Ramadan ini kita tambah kesungguhan kita. Karena kalau sudah habis waktunya ya sudah tidak bisa. Ya. Kalau sudah habis waktunya maka tidak bisa. Lewat bulan Ramadan kita dalam kelemahan, kita tidak bisa menambah amal-amal kita tidak bisa meraih rahmat Allah, tidak bisa meraih ampunan Allah. Lewat bulan Ramadan ini sudah habis waktu. Sudah wasitnya sudah menyempurnakan panjang, sudah tidak bisa lagi. Walaupun masukin bola ke gawang berapa kali juga ya nggak bisa. Waktunya sudah habis.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita ya, menjaga konsentrasi kita, menambah kesungguhan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memasuki bulan Ramadan, amal-amal beliau tambah. Ya, baca Qurannya beliau tambah. Ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau lebih lagi bersungguh-sungguh. Ya, kalau bulan Ramadan biasa satu masih artinya masih berhubung, masih tidur di rumah, masih dengan istrinya, kemudian masih ada kesibukan yang lainnya. Tapi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, dikatakan dalam hadis itu, beliau mengencangkan ikat sarungnya. Artinya beliau bersungguh-sungguh ya. Makanya disunahkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini i'tikaf ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini disunahkan i'tikaf. Terlebih lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada satu malam bonus dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat akhir zaman, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar. Di satu malam yang luar biasa, malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan malam yang sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih berapa tahun? 83 tahun. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit sejarah malam Lailatul Qadar itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan amalannya nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu. Nabi Musa alaihissalam itu umurnya saja lebih daripada 600 tahun. Ya, ibadahnya ya otomatis lebih banyak lagi. Umatnya ya sama. Bahkan ada umat Nabi Musa alaihissalam ya, yang dia beribadah kalau dulu kan belum ada masjid ya, belum ada. Maka mereka beribadah di gua, di tempat-tempat yang terpencil. Maka mereka itu beribadah ya bukan 10-20 tahun, bukan kayak kita ya. Ibadah berapa lama sehari? Sholat itu nggak sholat 10 menit kali 5 waktu, 50 menit itu nggak sejam. Baca Qurannya berapa banyak Pak? Ya, kalau kita hitung ibadah kita sama maksiat kita itu lebih banyak maksiat kita. Ya, kalau umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa itu ada satu umatnya yang dia begitu beribadahnya itu masuk ke dalam gua sudah ibadah saja, tidak berhubungan lagi dengan dunia, rohbaniyah namanya. Ya, memutuskan hubungan dengan dunia, ibadah saja. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada rohbaniyah dalam umat. Artinya umat Rasulullah itu justru tidak boleh ya kerjanya ibadah. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Nabi Musa ini diceritakan kepada Rasulullah. Ya, dia ibadah selama ratusan tahun. Ya, 500 tahun, 600 tahun. Bahkan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala bukan cuma cekung itu yang namanya tempat sujudnya, tapi mengeluarkan cahaya. Maka begitu takjubnya dengan umat Nabi Musa alaihissalam ini, Rasulullah SAW sedih. Ya Allah, bagaimana dengan umat? Kalau umat Nabi-Nabi terdahulu bisa ibadah ratusan tahun, umatku bagaimana? Umurnya ini cuma 60 tahun, 70 tahun saja. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah turun inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr. Diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu malam Lailatul Qadar.
kita aja hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau urusan dunia, kalau dapat bonus ya, bonus THR aja ya. THR kan bonus ya, bonus gaji. Kan dicari-cari. Ya. Telepon lagi. Pak, berdahara. Gimana nih bonus apa THR kapan turun nih? THR nggak turun-turun. Nanti insya Allah minggu depan, hari Senin insya Allah. Begitu hari Senin lihat rekening, kalau masih kosong juga, belum datang juga. Tanya, Pak gimana nih THR belum datang nih, belum masuk. Ya, dia cari, dia tanya. Ya. Ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bonus dari Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Lebih baik daripada 1000 bulan, masa kita tidak mau mencari? Ya. Masa kita tidak mau mencari? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Lailatul Qadar itu, bonus Lailatul Qadar itu tidak bisa kita ketahui di dunia. Ya, kalau orang-orang seperti kita hanya orang-orang khusus saja. Orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tahu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kalau dalam Fadail Amal kan ada banyak kisah-kisahnya itu kan. Ya, ada yang merasa air air laut itu manis katanya. Ya, ada yang melihat pohon-pohon itu mereka tertunduk sujud semuanya. Ya, mungkin hanya orang-orang khusus saja. Tapi kalau kita, ya, kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Kalau ada orang bilang misalkan, oh tadi malam saya dapat Lailatul Qadar. Kenapa dapat Lailatul Qadar di mana? Ada cahaya berkelebat. Selagi sholat tiba-tiba ada cahaya berkelebat putih. Ya, nggak taunya mobil lewat. Ya, lagi sholat mobil lewat, cahaya berkelebat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kita bisa tahu? Kapan kita ini dapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, nanti ketika di akhirat. Ya, ketika di akhirat. Ketika amal-amal kita dihitung, ya, udah gemeter-gemeter nih, aduh, ini amalnya nih udah masih kurang ini. Ya. Nah, begitu kita lagi gemeter-gemeternya, lagi takut-takutnya amal kita kurang, tiba-tiba datanglah, oh ini hadiah malam amalan 83 tahun. Amalan 83 tahun. Dari mana ya Allah? Ini amalan apa 83 tahun? Kalau umur saya cuma 60 tahun. Ini adalah hadiah bonus malam Lailatul Qadar. Siapa hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala yang punya umur 83 tahun, full ibadah, siangnya full puasa, malamnya full sholat, ya, tanpa ada cacat, tanpa ada maksiat di dalamnya. Ada? Susah. Umurnya dia nggak nyampe. Nah ini pun hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cari, ya, cari. Kapan mencarinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu itu malam Lailatul Qadar itu dikasih tahu, udah tahu waktunya. Ya, ketika ada Rasulullah itu malam Lailatul Qadar itu awal-awalnya dikasih tahu. Nih, malam Lailatul Qadar tanggal 21 Ramadan. Malam 21. Ya. Nanti dikasih tahu lagi nih malam Lailatul Qadar itu malam 23. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian malam Lailatul Qadar itu tidak dikasih tahu waktunya. Ya. Ada beberapa riwayat. Yang pertama ada dikarenakan pada malam itu ada 2 orang berselisih, ada 2 orang berkelahi sehingga malam Lailatul Qadar itu dihilangkan, tidak diberitahukan waktu. Ada lagi hikmahnya, ya, kalau dikasih tahu malam Lailatul Qadar malam tanggal berapa, maka orang hanya bersungguh-sungguh pada malam itu aja. Ya. Misalkan dikasih tahu malam Lailatul Qadar malam 25, ya sudah, ibadahnya malam 25 aja itikafnya. Ya, malam yang lainnya sudah. Nah, malam Lailatul Qadar yang malam 25, ya udah tahu. Sekarang aja nih, ada yang dikasih tahu kan,
Malam Lailatul Qadar itu ada di waktu malam Lailatul Qadar itu supaya kita itu betul-betul bersungguh-sungguh mencarinya. Ya. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sungguh-sungguh terus 10 hari bulan Ramadan. Ya, itikaf 10 hari bulan Ramadan. Bersedia insyaallah, Pak? Insyaallah. Lalu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita amalkan di malam kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus kita amalkan? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu hadir malam Lailatul Qadar kita hidupkan dengan sholat pertama. Ya, perbanyak sholat. Sholat malam. Sholat malam itu luar biasa. Ya, di malam hari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sepertiga malam, ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke dunia ini, ya, bertanya, mana di antara hamba-hambaku yang minta kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan. Di mana hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Mana yang hamba-hambaku yang minta tolong kepadaku, maka aku akan menolong. Ya. Kemudian perbanyak doa, perbanyak doa. Jangan malas berdoa. Orang yang kata Rasulullah SAW, ajazun nasi man ajiza 'anid doa. Orang yang paling lemah, ya, orang yang paling lemah di antara manusia itu adalah orang yang paling lemah berdoa, paling malas berdoa. Ya. Orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Seolah-olah semua urusannya dia bisa selesaikan sendiri. Seolah-olah keperluannya dia bisa tunaikan penuhi sendiri. Seolah-olah dia itu percaya diri dengan kemampuannya sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong. Dan puasa ini tidak bisa terlepas daripada doa. Satu paket dengan doa. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu 183, 184, 185, 186. Ya, 4 ayat itu tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus sampai sampai 186 itu bahas tentang puasa. Ya, ayyam ma'dudat syahrul ramadan. Tapi di tengah-tengah itu satu ayat itu ada wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ada tentang doa. 183 tentang Ramadan, apa tentang puasa? Kutiba alaikumusiyam 184, 185 Ramadan, ya, ayyam ma'dudat syahrul ramadan. Kemudian 186 itu di tengah-tengahnya itu wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, sungguh aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa-doa hambaku idza da'ani, apabila dia meminta kepadaku, apabila dia berdoa kepadaku. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi di bulan Ramadan ini banyak waktu-waktu yang mustajab doa. Waktu-waktu yang mana diijabahnya doa. Ya, jangan malas berdoa. Tapi kadang waktu-waktu ijabah doa itu justru kita disibukkan oleh hal-hal lainnya. Ada waktu-waktu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu diperintahkan untuk mengaminkan doa. Ya. Kalau lagi khutbah kedua tuh khatib berdoa, itu waktunya kita amin aja. Cukup amin aja. Ya. Kemudian ketika doa qunut, Allahumma hadina fiman hadait, itu kita cukup amin saja. Tapi ada waktu-waktu yang dimana kita diperintahkan justru untuk berdoa. Ya, berdoa minta sama. Salah satunya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam bulan puasa itu tadi di waktu sahur, kemudian di waktu berbuka, ya, waktu berbuka itu waktu yang mustajab doa. Doa kita itu diijabah.
Ya, 5 menit, 10 menit menjelang buka itu kita kumpul sama keluarga, doa bersama. Ya, minta doa masing-masing. Ya, urusan kita minta dimudahkan, umur minta diberkahi, keturunan minta diberkahi. Ya, silakan doa apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita hajatkan di situ doa. Ya. Nah, kehadiran rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian khususnya apalagi di malam Lailatul Qadar itu, ya semua tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat-malaikat itu turun bersama malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia ini untuk apa? Mengamini doa orang-orang yang berdoa di malam itu. Mendoakan orang-orang yang bangun malam dan mengamini doanya orang-orang yang berdoa di malam itu. Bayangkan kalau kita doa yang mengaminkannya para malaikat, gimana tidak bisa dijabah doa? Yang mengaminkannya para malaikat. Perbanyak doa. Kemudian juga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku zikirkan? Apa yang harus aku amalkan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mendapati malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka perbanyak malam-malam 10 hari terakhir, malam-malam ganjil, perbanyak doa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, innaka afuwun tuhibbul afwa, Engkau suka memberikan maaf, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kita ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di malam-malam, di hari-hari yang mulia, di menit-menit terakhir bulan Ramadan ini, bagaimana kesempatan waktu yang berharga yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerahkan tenaga kita, kerahkan kekuatan kita, bagaimana kita ini bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa mendapatkan ampunan Allah, bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terindah yang pernah kita jalani. Ya, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang sangat-sangat berkesan dalam kehidupan kita. Ya, masih ada berapa hari lagi? Ya, masih ada kurang lebih 7 hari lagi. Ya, kita gunakan betul-betul 7 hari ini, ya, penuhi dengan amal soleh, penuhi dengan kebaikan, ya, penuhi dengan hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang berharga, bulan yang mulia dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan segala amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat kita, sedekah kita, doa kita dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya, menjadi nasihat untuk diri saya pribadi, diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak-bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan yang salahnya adalah dari kesalahan diri saya, yang benarnya mutlak adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.